Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk terus ikuti channel ini dengan cara subscribe. Pernah nggak sih kamu merasa udah kerja keras mati-matian, bangun pagi pulang malam, bahkan sering lembur demi memenuhi target, tapi begitu cek rekening, kok angkanya segitu-gitu aja? Kalau iya, video ini dibuat khusus untuk kamu. Hari ini kita akan membahas sebuah ironi pahit yang dialami banyak pekerja di Indonesia. Kerja keras yang ternyata nggak sebanding dengan kemajuan finansial. Fenomena ini sering saya ibaratkan seperti lari di atas treadmill. Kamu mengerahkan seluruh tenaga, jantung berdebar kencang, keringat bercucuran. Secara fisik kamu itu kerja keras banget. Tapi hasilnya, kamu cuma berputar di tempat yang sama. Nggak maju 1 senti pun menuju tujuan finansialmu. Dalam konteks karir dan keuangan, kerja keras itu adalah bahan bakar. Ia mutlak diperlukan. Kamu nggak akan pernah bisa mencapai apapun tanpa bahan bakar yang kuat. Namun, bahan bakar tanpa kemudi, tanpa arah, tanpa strategi, ia cuma akan menghasilkan kelelahan dan asap doang. Lantas, kenapa kerja keras saja tidak cukup? Hari ini, saya akan membagikan 3 alasan mendasar mengapa kerja keras saja tidak cukup untuk membuatmu kaya atau setidaknya mapan secara finansial. Alasan pertama, kamu salah fokus, yaitu antara gaji besar versus pengelolaan keuangan. Kita sering banget terobsesi mengejar angka gaji. Kita berpikir, kalau gaji gue 2 kali lipat, semua masalah pasti selesai. Kita fokus mati-matian pada pertanyaan, berapa yang saya hasilkan? Padahal, masalah utamanya seringkali bukan pada kuantitas pendapatanmu, melainkan pada kualitas pengelolaannya. Seringkali kita melihat contoh orang yang gajinya tinggi, tapi tetap aja terjerat masalah finansial. Kenapa? Karena mereka nggak tahu cara mengelola uang dengan bijak. Sebaliknya, ada orang dengan gaji yang lebih kecil, tapi karena punya kebiasaan menabung dan berinvestasi, perlahan-lahan mereka bisa membangun kekayaan. Ingat ya, kekayaan itu diukur dari sisa yang kamu simpan dan investasikan, bukan dari jumlah yang kamu belanjakan. Bahkan dengan gaji besar sekalipun, kalau kamu nggak tahu cara mengelolanya, uang itu akan hilang dengan cepat. Alasan kedua adalah, kamu tidak memiliki sistem keuangan yang jelas. Uang itu sifatnya seperti air. Kalau kamu menampungnya di wadah yang bocor, atau bahkan tanpa wadah sama sekali, ya dia akan mengalir hilang begitu saja. Banyak dari kita nggak punya prioritas finansial yang jelas. Begitu gaji masuk, uang langsung mengalir keluar untuk cicilan, tagihan, dan kebutuhan sekunder tanpa ada filter atau penyisihan di awal. Inilah yang disebut kegagalan sistem keuangan. Kamu tidak memaksa uangmu untuk bekerja atau bertumbuh untukmu. Seharusnya, begitu gaji masuk, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah membayar diri sendiri, yaitu dengan menabung untuk dana darurat dan investasi sebelum membayar kewajiban lain. Kalau kamu menunda hal ini, kamu akan selalu merasa kehabisan uang sebelum sempat menabung. Tanpa sistem, uangmu akan hilang begitu saja. Alasan ketiga, kamu terjebak dalam mindset asal cukup. Pola pikir asal cukup ini sangat berbahaya. Ini adalah mindset di mana kamu bekerja hanya untuk menutup kebutuhan bulan ini, cuma untuk bertahan hidup, bukan untuk bertumbuh. Dengan mindset ini, kamu akan selalu merasa lega saat gajian, tapi langsung cemas menjelang akhir bulan. Mereka yang terjebak dalam pola pikir ini biasanya tidak memiliki dana cadangan. Jadi, begitu ada goncangan kecil, seperti kebutuhan medis mendadak, kerusakan kendaraan, atau yang lebih buruk lagi, PHK, seluruh struktur keuangan mereka langsung runtuh. Kerja keras yang kamu lakukan hanya berfungsi untuk menjaga kamu tetap di garis start, bukan mendorong kamu melewati garis finish. Kamu berada dalam survival mode, bukan growth mode. Mari kita lihat contoh konkret. Sebut saja namanya Arif. Arif ini seorang karyawan yang sangat rajin di kantor. Dengan gaji 6 juta rupiah per bulan. Dia lembur hampir setiap minggu. Di luar kantor penampilannya juga terlihat sangat profesional dan berdedikasi. Namun, meskipun sudah bekerja keras, setiap bulan gajinya selalu habis di minggu kedua. Uangnya habis untuk cicilan kendaraan, kopi mahal, dan hiburan. Arif nggak punya tabungan darurat sama sekali. Suatu ketika, mobilnya tiba-tiba rusak dan butuh perbaikan besar. Akhirnya, Arif terpaksa berutang. Arif bekerja sangat keras, tapi dia tidak memegang kemudi keuangannya.
Dia hanya menekan gas tanpa tahu arah tujuannya. Kerja kerasnya hanya membuatnya berputar-putar dalam lingkaran utang dan kecemasan. Pelajaran dari Arif adalah, kerja keras saja tidak cukup. Kamu harus tahu arah kemana kamu menuju, dan itu hanya bisa dicapai dengan pengelolaan keuangan yang baik dan pola pikir yang benar. Lalu, bagaimana cara keluar dari siklus ini? Jawabannya ada pada kombinasi dari kerja keras, kerja cerdas, dan kerja terarah. Langkah pertama, ubah definisi kamu tentang kaya. Kaya itu bukan sekadar memiliki angka fantastis di rekening, melainkan tentang ketenangan pikiran. Kaya adalah memiliki kendali atas keuanganmu, bebas dari kecemasan soal utang, dan siap menghadapi masa depan. Fokuslah pada ketenangan ini, bukan hanya nominalnya. Jangan hanya mengejar angka gaji. Pertanyaan yang lebih penting adalah, apakah kamu merasa aman dan siap menghadapi masa depan? Langkah kedua, mulai buat sistem keuangan yang sederhana. Mulailah dengan sistem yang simple tapi efektif. Kamu nggak perlu aplikasi yang rumit atau anggaran yang kompleks. Coba deh, prinsip 50, 30/20, atau 60/40. Prinsip utamanya adalah sekitar 50% atau 60% untuk kebutuhan pokok, lalu 30% atau 40% sisanya untuk menabung dan berinvestasi. Ingat, sisihkan dana darurat dan investasi terlebih dahulu sebelum membayar kewajiban lainnya. Selain itu, coba catat pengeluaranmu selama 1 bulan penuh. Kamu mungkin akan terkejut melihat kemana uangmu benar-benar pergi. Setelah itu, kamu bisa mulai mengurangi kebocoran keuangan. Langkah ketiga, tingkatkan nilai dirimu. Kerja keras dalam rutinitas yang sama hanya akan memberikan hasil yang sama. Kalau kamu ingin pendapatanmu bertumbuh, kamu harus menumbuhkan dirimu sendiri. Luangkan waktu di luar jam kerja untuk belajar skill baru, mengambil sertifikasi, atau mencari peluang pendapatan tambahan. Jangan hanya bekerja untuk gaji bulan ini, bekerjalah untuk membuat dirimu lebih berharga di masa depan. Menjadi lebih terampil dan lebih bernilai akan membuka lebih banyak peluang dan meningkatkan potensi pendapatanmu. Sebagai kesimpulan, kerja keras adalah syarat mutlak. Ia adalah fondasi. Tapi itu tidak pernah cukup. Jika kamu hanya menjadi bahan bakar, kamu hanya akan terbakar habis. Kamu harus menjadi pilot yang mengarahkan kerja keras itu menuju tujuan yang jelas. Ambil setir finansialmu hari ini. Mulailah dengan langkah kecil, misalnya menabung 10% dari gaji, atau mencatat pengeluaranmu. Kerja keras yang terarah akan membawamu dari kelelahan menuju kemapanan dan ketenangan. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan konten ini bisa memotivasi kalian semua. Sekali lagi, jangan lupa subscribe untuk konten bermanfaat lainnya.